Baik, kami dari kelompok 6 dalam kesempatan ini akan mempresentasikan tentang PPT kami yang berjudul Sistem Bakar Kecelakaan Mobil. Nah, di sini dengan saya sendiri dengan nama Taufik Rahman dengan NIM 2024 31093. Saya Henry Ilham Sobri dengan NIM 2024 31008. Baik, kita akan langsung saja ke PPT-nya. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem bakar diagnosa penyebab kecelakaan mobil. Jadi yang pertama di sini ada dua latar belakang tentang kecelakaan mobil. Seperti yang dilihat dalam gambar, ada sebuah kejadian kecelakaan mobil di sebuah jalan. Dan di sini ada petugas yang sedang memeriksa apa faktor utama yang menyebabkan kecelakaan mobil tersebut. Nah, jadi latar belakangnya suatu penyebab utama kerugian material dan korban jiwa di seluruh dunia. Analisis penyebabnya merupakan kehadiran investigator atau ahli yang tidak selalu dapat diakses oleh semua pihak. Masalah utamanya, tidak semua orang memiliki akses langsung pada bakar investigasi kecelakaan. Dan di sini ada solusi. Solusinya yaitu sistem bakar dapat mengidentifikasi kemungkinan penyebab kecelakaan yang berdasarkan gejala yang dilaporkan oleh pengguna. Kemudian di sini ada tujuan memberikan diagnosis awal penyebab kecelakaan secara cepat, sistematis dan dapat diakses siapa saja. Kemudian apa itu sistem bakar? Sistem bakar adalah sistem berbasis komputer yang meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar dalam bidang tertentu, menggunakan representasi pengetahuan dan logika inferensi. Dan bisa dilihat di sini ada komponennya yaitu basis pengetahuan, mesin inferensi, dan basis fakta. Dan ada pula yang terakhir adalah antarmuka pengguna. Dan yang slide ketiga ada permasalahan yang harus dipecahkan. Sistem ini dirancang untuk menentukan penyebab kecelakaan berdasarkan informasi gejala yang diberikan pengguna, kemudian menghasilkan diagnosis dan saran pencegahan. Adapun gejala yang harus diamati yaitu ini kan sebuah kecelakaan mobil, pasti ada faktor-faktornya yaitu rem tidak berfungsi, ban pecah atau kecepatan tinggi, jalan licin atau cuaca sedang buruk, pengemudi mengantuk atau kerusakan sistem kemudi. Jadi outputnya adalah di sini penyebab utama kecelakaan, tingkat keyakinan diagnosis, dan saran pencegahan relevan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Taufikur Rahman. Di sini ada basis pengetahuan rules base. Di sini ada pengetahuan pakar dipresentasikan dalam bentuk aturan if then yang menghubungkan gejala dengan kemungkinan penyebab kecelakaan. Di sini ada role 1 kegagalan pengereman. If rem tidak berfungsi, then penyebab sama dengan kegagalan sistem pengereman. Terus ada rule 2 kehilangan kendali. If ban pecah at kecepatan tinggi, then penyebab sama dengan kehilangan kendali kendaraan. Ada rules 3 human error. If pengemudi mengantuk, then penyebab sama dengan human error. Yang terakhir ada rule 4 faktor lingkungan. If jalan licin and cuaca hujan, then penyebab sama dengan faktor lingkungan. Dan di sini ada metode inferensi forward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran yang menelusuri fakta dari input pengguna menuju kesimpulan akhir. Sistem memulai dari data yang diketahui, lalu mencocokkan aturan secara berurutan hingga diagnosis ditemukan. Dan di sini ada gambarnya, yaitu pemasukan gejala, cocokkan aturan, eksekusi
diferensi hasil diagnosis. Metode ini dipilih karena mudah diterapkan, cepat dalam pengambilan keputusan, dan sangat cocok untuk sistem diagnosis berbasis gejala. Dan di sini ada studi kasusnya. Input gejala: ban pecah, kecepatan mobil, kehilangan kendali yang dapat menyebabkan kecelakaan mobil. Dan di sini ada rule yang aktif. If ban pecah at kecepatan tinggi dan kehilangan kendali kendaraan. Dan di sini ada hasil diagnosis. Penyebab utamanya yaitu kehilangan kendali kendaraan akibat ban pecah pada kecepatan tinggi. Saran dari pencegahan kecelakaan mobil ada 3, yaitu periksa kondisi ban secara berkala, hindari kecepatan berlebihan di jalan raya, pastikan tekanan ban sesuai standar. Dan di sini ada kesimpulan terakhir, yaitu 1. Sistem pakar efektif untuk diagnosis. Sistem pakar mampu membantu mendiagnosis penyebab kecelakaan mobil secara otomatis dan sistematis. Kedua, representasi if-then. Pengetahuan pakar dipresentasikan dalam bentuk aturan if-then yang mudah dipahami dan dikembangkan. Forward chaining optimal. Metode forward chaining menghasilkan keputusan secara otomatis, cepat, dan akurat berdasarkan gejala input. Terus yang terakhir itu ada dampak nyata. Sistem ini dapat mendukung investigasi awal dan meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara di masyarakat. Sekian dari presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.